Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang kinematika untuk memenuhi tugas fisika saya. Dan untuk teman-teman, jangan lupa like dan komen. Hadir ya, selamat menyaksikan. Hai, kalian ingin belajar fisika? Itu adalah pilihan yang sangat tepat. Fisika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara kerja seluruh dalam semesta. Besaran-besaran fisika dalam gerak lurus. Besaran-besaran fisika dalam gerak lurus antara lain ada jarak, perpindahan, kecepatan, percepatan. Jarak tempuh didefinisikan sebagai panjang lintasan gerak benda. Jarak merupakan besaran saklar. Perpindahan adalah perubahan kedudukan sebuah partikel. Perpindahan merupakan besaran vektor. Jadi, jarak tidak bergantung dengan arah gerak benda, akan tetapi perpindahan bergantung pada arah gerak benda. Selanjutnya, ada kelajuan dan kecepatan. Di masing-masing kelajuan dan kecepatan, ada kelajuan rata-rata, kecepatan rata-rata, kelajuan sesaat, dan kecepatan sesaat. Kelajuan rata-rata adalah jarak tempuh gerak benda tiap satu satuan waktu, sedangkan kecepatan rata-rata adalah perpindahan tiap satu satuan waktu. Kecepatan sesaat adalah kecepatan gerak benda pada saat itu saja, dan kelajuan sesaat adalah sama besarnya dengan kecepatan sesaat. Kecepatan merupakan besaran vektor, sedangkan kelajuan besaran skalar. Dalam percepatan juga ada percepatan sesaat dan juga percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata adalah perubahan percepatan tiap satu satuan waktu, sedangkan percepatan sesaat adalah percepatan pada saat itu saja. Dari kedua video tersebut, apa yang Anda simpulkan? Ya, tepat sekali. Pada video pertama, mobil tersebut bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap sebesar 60 km per jam selama 5 menit. Sedangkan pada video kedua, mobil tersebut bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah, namun secara beraturan, yakni 1 menit kecepatannya bertambah sebesar 5 km per jam, kemudian 65, 70, 75, sampai 80 km per jam. Pada video pertama menunjukkan peristiwa gerak lurus beraturan, di mana sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan konstan. Karena kecepatannya konstan, maka percepatan pada benda tersebut adalah sama dengan 0. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut: S sama dengan V dikali T, di mana S adalah jarak tempuh, V adalah kecepatan, T adalah waktu. Berdasarkan rumus tersebut, dapat kita ketahui bahwa faktor yang mempengaruhi GLBB adalah kecepatan dan waktu. Karena kecepatan tetap, maka kita dapat menentukan grafik hubungan antara jarak terhadap waktu seperti berikut. Nah, grafik ini menunjukkan bahwa benda memiliki kecepatan tetap. Dari grafik ini, daerah yang diarsir dapat kita anggap sebagai jarak atau S. Kita dapat menentukan kecepatan, di mana
kecepatan adalah perubahan perpindahan terhadap perubahan waktu, atau V sama dengan delta F dibagi delta T. Simaklah contoh soal berikut ini. Sebuah benda bergerak ditunjukkan seperti grafik berikut. Hitunglah jarak yang ditempuh benda setelah bergerak selama A. 4 sekon, B. 10 sekon, C. 1 menit. Penyelesaiannya, yang pertama, kita cari yang diketahui terlebih dahulu, adalah kecepatannya ini sebesar 5 meter per sekon. Yang ditanya adalah jarak tempuh ketika T sama dengan 4 sekon, T sama dengan 10 sekon, T sama dengan 1 menit atau 60 sekon. Nah, untuk jawabannya langsung kita masukkan saja dengan rumus. Nah, jadi ketika T sama dengan 4 sekon, maka jarak tempuhnya adalah 20 meter. Dan ketika T sama dengan 10 sekon, maka jarak tempuhnya adalah 50 meter. Dan untuk T sama dengan 60 sekon, maka jarak tempuhnya 300 meter. Dan sedangkan video kedua menunjukkan peristiwa gerak lurus berubah beraturan, di mana mobil tersebut memiliki kecepatan yang berubah-ubah secara beraturan, yang menandakan bahwa benda tersebut memiliki percepatan atau percepatannya tidak sama dengan 0. Nah, benda yang bergerak dengan kecepatan tidak tetap akan mengalami dua hal, yaitu dipercepat dan diperlambat. Secara matematis, persamaan gerak lurus berubah beraturan dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu Vt sama dengan F0 ditambah A dikali T. S sama dengan F0 T ditambah 1/2 A dikali T kuadrat, dan Vt kuadrat sama dengan F0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S, di mana Vt sama dengan kecepatan akhir benda, F0 sama dengan kecepatan awal benda, A sama dengan percepatan benda, S sama dengan perpindahan benda, T sama dengan waktu. Untuk memahami materi gerak lurus berubah beraturan, maka simaklah contoh soal berikut ini. Perhatikan grafik kecepatan V terhadap T untuk benda yang bergerak lurus berikut. Jarak yang ditempuh benda selama 12 detik adalah A. 8 meter, B. 10 meter, C. 12 meter, D. 24 meter, E. 36 meter. Penyelesaian. Pada soal yang diketahui adalah grafik dan waktu tempuh selama 12 detik. Kita telah mengetahui bahwa cara mudah untuk mencari cara untuk grafik adalah dengan melihat sebuah arsiran seperti pada gambar berikut, di mana kita mengetahui ada dua daerah arsiran, yakni trapesium 1 dan trapesium 2, sehingga kita bisa menuliskan jarak sama dengan luas sama dengan luas trapesium 1 ditambah luas trapesium 2, di mana luas trapesium 1 sama dengan jumlah sisi yang sejajar dikali tinggi dibagi 2 sama dengan 8 ditambah 4 dikali 4 dibagi 2 sama dengan 24 meter. Dan untuk luas trapesium 2 sama dengan 2 ditambah 4 dikali 4 dibagi 2 sama dengan 12 meter. Sehingga jarak sama dengan luas sama dengan luas trapesium 1 dan luas trapesium 2 sama dengan 24 meter ditambah 12 meter sama dengan 36 meter. Nah, selanjutnya
kita akan membahas tentang gerak vertikal. Gerak vertikal merupakan gerak benda yang arahnya vertikal tegak lurus dengan medan horizontal. Lintasannya berupa garis lurus ke atas. Pertama, kita bahas tentang gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas berarti ketika sebuah benda diletakkan pada ketinggian tertentu dari tanah tanpa kecepatan awal dengan arah geraknya searah dengan arah percepatan gerak jatuh bebas ini. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Bila tidak ada hambatan, udara atau perlawanan, ternyata semua benda yang jatuh bebas pada tempat yang sama di permukaan bumi mempunyai percepatan yang sama. Jadi, walaupun berat kerja dan bola memiliki massa yang berbeda atau berat yang berbeda akan sampai di tanah tepat bersamaan. Nah, gerak jatuh bebas termasuk gerak lurus berubah beraturan karena memiliki percepatan tetap yang didapatkan dari gaya gravitasi bumi. Dari persamaan GLBB ini, kita akan mendapatkan persamaan gerak jatuh bebas dengan catatan simbol S diganti dengan H atau ketinggian benda yang jatuh, harga F0 bernilai 0 dan harga A sama dengan G. Artinya percepatan gravitasi bumi sehingga didapatkan persamaan gerak jatuh bebas sebagai berikut. VT sama dengan G dikali T. H sama dengan setengah G T2 kuadrat. VT kuadrat sama dengan 2GH atau VT sama dengan akar 2GH. Dengan VT adalah kecepatan benda setelah bergerak T sekon H adalah jarak atau lintasan yang ditempuh dari titik asal. G adalah percepatan gravitasi bumi dan T adalah waktu. Nah, selanjutnya ada gerak vertikal ke atas dan ke bawah. Gerak vertikal atas merupakan gerak benda yang arah gerakannya berlawanan dengan arah percepatan gravitasi bumi. Misalnya, benda dilempar dari permukaan tanah tegak lurus ke atas dengan kecepatan v0 karena arah geraknya berlawanan dengan percepatan gravitasi bumi. Maka, kecepatannya semakin lama semakin berkurang dan pada titik tertinggi di titik V kecepatannya bernilai 0 atau dia berhenti. Nah, kemudian setelah itu benda akan jatuh bebas ke tanah lagi. Jadi, benda yang bergerak vertikal ke atas mengalami perlambatan sebesar percepatan gravitasi bumi, atau bisa kita tulis A sama dengan -9. Nah, dari persamaan GLBB dengan syarat A sama dengan -9 didapatkan persamaan gerak vertikal, yaitu VT sama dengan V0 plus minus GT H sama dengan V0 dikali T plus minus setengah GT kuadrat. VT kuadrat sama dengan F0 kuadrat plus minus 2GH. Nah, untuk persamaan gerak vertikal ke atas, karena dia arah gerak bendanya berlawanan dengan arah gravitasi bumi, maka dia bernilai negatif. Nah, untuk benda yang bergerak vertikal ke bawah dengan percepatan awal v0, persamaannya seperti halnya persamaan gerak vertikal ke atas. Namun bila bertanda
Positif karena arah geraknya searah dengan arah percepatan gravitasi bumi. Selanjutnya, mencari persamaan gerak di titik tertinggi. Artinya, ketika benda mencapai di titik tertinggi yaitu di titik B. Nah, di titik tertinggi ini benda memiliki kecepatan 0. Persamaan yang berlaku di titik tertinggi yaitu T naik sama dengan V0 dibagi G. Kemudian untuk Hmax atau ketinggian maksimum yaitu sama dengan V0 kuadrat dibagi 2G. Dengan catatan VAB sama dengan TBA, yaitu waktu untuk naik sama dengan waktu untuk turun. Nah, setelah kita mencari waktu untuk naik, selanjutnya kita cari waktu turun dari B ke A. Nah, ini berlaku waktu untuk naik sama dengan waktu untuk turun, sehingga waktu untuk turun sama dengan V0 dibagi G, atau juga bisa menggunakan rumus lain yaitu akar 2Hmax dibagi G. Nah, persamaan ini kita dapatkan dari persamaan Hmax atau ketinggian maksimum, sehingga waktu yang dibutuhkan sebuah benda untuk naik ke titik tertinggi kemudian turun lagi ke bawah yaitu sebesar 2V0 dibagi G. Nah, setelah pembahasan kita tadi, kalian sudah paham bukan terkait GLB, GLBB, dan gerak vertikal. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian akan kita lanjutkan dengan pembahasan soal sebagai berikut. 1. Sebuah benda bergerak lurus sepanjang 20 meter ke kanan dalam waktu 3 detik. Kemudian gerakannya membalik ke arah kiri sepanjang 10 meter selama 2 detik. Tentukanlah A. kecepatan rata-rata, B. laju rata-rata. Penyelesaian, kita misalkan rute gerakan benda adalah ABC. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan gambaran dari gerak benda yaitu 20 meter arah kanan, kemudian membalik 10 meter ke arah kiri. Yang ditanyakan yaitu kecepatan rata-rata dan laju rata-rata. Sekarang kita hitung terlebih dahulu pada poin A yaitu kecepatan rata-rata. Rumusnya yaitu besarnya perpindahan dibagi waktu tempuh. Untuk perpindahannya berarti dari titik A ke titik C, kemudian dibagi waktu tempuhnya yaitu waktu tempuh dari A ke titik B ditambah waktu dari titik B ke C, berarti bisa ditulis sama dengan 20 meter dikurang 10 meter dibagi 3 ditambah 2, jadi hasilnya 2 meter per sekon. Kemudian yang kedua, mencari besarnya kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata dapat dicari dari besarnya jarak dibagi waktu tempuh. Untuk jaraknya yaitu dari titik A ke titik B ditambah jarak dari titik B ke titik C. Nah, di sini karena pada kelajuan itu tidak memperhitungkan arah gerak benda. Kemudian setelah jarak kita dibagi waktu tempuh, waktu tempuhnya yaitu AB ditambah TBC. Kemudian kita masukkan untuk AB-nya yaitu 20 meter ditambah 10 meter. Waktunya 3 ditambah 2.
Jadi, hasil kelajuan rata-rata yaitu 6 meter per sekon. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.